Oke, ini adalah hari terakhir dari minggu kedua bulan Februari dan banyak hal yang bisa dibilang rangkumannya adalah cukup bekal untuk FOMC meeting minggu depan. Tapi juga ada satu hal yang cukup menarik di sini. Sampai detik ini saya melihat Donald Trump masih terus mendominasi pasar. Sehingga kemungkinan beberapa hal yang mungkin akan kita lihat ke depan masih terkait dengan hal yang sama. Ini dia ulasannya. So, 3 poin penggerak market, saya ingatkan kembali tarif, lalu kemudian geopolitik, dan juga terkait dengan kekhawatiran resesi. Saya rasa 2 poin yang tentunya kaitannya dengan market saat ini yang masih memuncaki ataupun masih menekan sentimen itulah terutama untuk tarif dan juga resesi. Mengingat resesi ini sebetulnya muncul gara-gara kekhawatiran ataupun kepanikan market kaitannya dengan potensi yang bisa dilibatkan ataupun diciptakan setelah tarif berlaku, di mana ada ketidakpastian, kemudian juga akan mendorong inflasi juga mendorong kepada perlambatan ekonomi, dan akhirnya saat ini bergeser kepada kekhawatiran resesi. Nah, sementara yang di tengah adalah geopolitik yang kita kaitkan dengan Rusia Ukraina. Untuk sejauh ini saya belum dapat lagi perkembangan terbaru terkait dengan Israel dan juga Hamas ya di jalur Gaza, tapi kita mungkin akan lihat perkembangan minggu depan secara bertahap. Tapi yang jelas saat ini masih ditunggu-tunggu adalah realisasi apakah Rusia Ukraina akan berdamai apa tidak. Nah, tarif tambahan dari Uni Eropa yang ternyata tadi malam juga mengejutkan adalah 200% untuk champagne, alkohol, dan juga wine dari Uni Eropa. Walaupun sebetulnya kelihatannya ini hal yang simple dan mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak, tapi jangan salah teman-teman. Ini adalah salah satu yang mungkin akan memicu konflik berkepanjangan antara Amerika dan juga Uni Eropa. Ini kaitannya dengan perang dagang yang mungkin meluas bukan hanya kepada China, bukan hanya kepada Kanada ataupun bahkan Meksiko, tapi juga sekarang ini adalah Uni Eropa. Dan bahkan menurut Trump itu akan ditambah lagi dengan otomotif, alias yang dikejar saat ini adalah mobil. Apa yang akan terjadi pada Uni Eropa? Sejauh ini sih masih kelihatannya agak relatif ya, mungkin reaksi yang sementara waktu masih dinilai 26 miliar euro terhadap barang-barang Amerika. Kita akan lihat ke depannya apakah masih ada tambahan lagi atau mungkin akan ada negosiasi atau tidak, ya kita belum tahu. Tapi sampai detik ini kurang lebih tambahannya adalah dari Amerika dan itu 200% yang cukup besar. Bayangkan jika ternyata harga wine ataupun champagne sekitar $50 yang masuk dari Uni Eropa ke Amerika, ternyata bisa saja dengan 200% berarti akan terjadi kenaikan sekitar 3 atau 4 kali lipatnya. Dan ujung-ujungnya ini akan berpedoman kepada kemungkinan konflik yang berkepanjangan tadi. Nah, jadi ketidakpastian terkait dengan kebijakan tarif ini masih akan terus membayangi market sampai beberapa waktu ke depan atau bahkan sampai diumumkannya resiprokal dari Amerika. Oke, kemudian terkait dengan geopolitik, perkembangan terbaru, kalau kemarin kita tunggu dari perkembangannya reaksi dari Putin, ternyata Putin juga sudah memberikan rekomendasi ataupun reaksi. Dan responnya, sebetulnya secara mendasar saya tidak melihat ada penolakan ya teman-teman. Di sini Vladimir Putin mencoba untuk bertanya kira-kira apa yang dibutuhkan atau yang dijadikan alasan untuk terjadinya gencatan senjata. Nah, satu sisi ternyata saya juga baru tahu ada kasus di mana tentara ataupun pasukan Ukraina itu terjebak di salah satu situasi yang ada di salah satu wilayah yang memang dikuasai oleh Rusia. Dan ini mungkin yang membuat kenapa Ukraina tiba-tiba mendadak mengajukan gencatan senjata 30 hari. Dan itulah yang dibaca oleh Putin. Jangan-jangan apa yang diajukan proposal gencatan senjata ini tiba-tiba atau mendadak itu dikarenakan kaitannya dengan hal tersebut. Nah, oleh karenanya sangat wajar seorang pemimpin negara juga bertanya-tanya kira-kira ada apa nih? Dan juga siapa nantinya yang akan mengawasi jalur gencatan senjata tersebut. Dan juga pertanyaan yang cukup masuk akal adalah apakah tujuan ini adalah untuk memobilisasi atau bahkan bisa dibilang menambah pasokan ataupun supply senjata ke Ukraina. Ya, kita tinggal tunggu saja. Komunikasi berikutnya adalah terjadi atau akan terjadi antara Rusia dan Amerika, dan kali ini berarti Putin sendiri akan menyampaikan bahwa itu akan komunikasi langsung dengan Trump. Satu sisi intinya adalah kalau kita lihat reaksi ataupun respon dari Putin, dia setuju dengan menghentikan pertempuran, tapi kalau dengan catatan itu berujung kepada perdamaian jangka panjang. Cukup masuk akal ya. Jadi kira-kira siapa yang egois di sini? Apakah Putin atau Zelensky? Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang dampak dari perdamaian atau mungkin kesepakatan, kali ini kan posisinya adalah Vladimir Putin mencoba untuk dilobi atau lebih tepatnya mencoba untuk berkomunikasi dengan Trump. Kemudian Trump ada memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya adalah mungkin terkait dengan energi ataupun dalam ini adalah bahan bakar mentah yang kita kenal bahwa Rusia menjadi salah satu negara
produsen minyak mentah global bersama dengan OPEC tentunya. Dan ini kaitannya juga kalau misalkan teman-teman ingat waktu terjadinya Rusia Ukraina di era tahun 2022, secara tidak langsung juga ada sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa ataupun pihak Barat kepada Rusia, termasuk salah satunya adalah bahan bakar minyak. Dan lalu kemudian Rusia memutus saluran energi yang memasok energi Rusia kepada Uni Eropa. Nah, kali ini menurut Putin, kalau memang ternyata terjadi kesepakatan energi antara Amerika dengan Rusia, itu justru akan menguntungkan bagi Eropa. Kenapa? Karena satu sisi itu berarti akan membuka jalur ataupun keran pasokan kembali kepada Uni Eropa, sehingga nantinya harga energi akan relatif lebih murah. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas teman-teman, dan teman-teman bisa cek di aplikasi Agrodana ataupun website Agrodana. Waktu itu kami publish dengan judul What Trump Wants, artinya apa yang dituju, apa yang diinginkan oleh Donald Trump, kemudian apa yang diuntungkan dari potensi kesepakatan tersebut. Nah, di tanggal 19 Februari yang lalu dalam Market Insight di aplikasi Agrodana, kami menjelaskan di situ Euro USD atau mata uang Euro itu berpotensi diuntungkan kalau terjadi kesepakatan. Alasannya juga sama. Kalau tadi kata Putin adalah kaitannya dengan pasokan energi yang mungkin akan lancar kembali ke Uni Eropa, dan itu persis yang pernah kita bahas di tanggal 19 Februari tersebut. Jadi akan ada kemungkinan potensinya pasokan itu akan lancar kembali sehingga akan menekan biaya-biaya yang ada di Uni Eropa. Ya, sehingga akhirnya inflasi akan relatif turun, dan tujuan utama persis dengan apa yang dikatakan Trump. Begitu inflasi turun, maka tujuan akhirnya adalah suku bunga akan ikut mengalami penurunan. Jadi dalam hal ini bukan hanya suku bunga Amerika, tapi juga suku bunga yang kita lihat dari Uni Eropa. Jadi cukup menarik ya. Potensinya bank sentral tentunya masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Nah, untuk data inflasi tadi malam dan termasuk 2 hari terakhir ya, kaitannya dengan CPI dan juga PPI. So, recapnya adalah semuanya datanya relatif lebih lemah, menandakan indikasi ada kondisi proses perlambatan ataupun yang terjadi sepanjang 1 atau 2 bulan terakhir ini adalah kekhawatiran bahwa inflasi tidak akan berlanjut turun. Dan ternyata buktinya dia masih bisa turun. Walaupun ini catatannya teman-teman, saya tidak bilang bahwa ini inflasi gara-gara harga minyak yang sudah turun, karena kita belum lihat potensi maksimal dari penurunan harga minyak. Dan sampai saat ini harga minyak masih bertahan di 66 dan 67 dolar. Dan kalau misalkan terjadi apa yang diinginkan oleh Donald Trump, termasuk salah satunya perdamaian Rusia Ukraina, maka harga minyak bisa turun lebih banyak. Ya, mungkin di bawah 60. Dan Anda bayangkan, 1 bulan terakhir kita melihat dari 80 sampai ke 65 saja, inflasi sudah mulai penurunan yang signifikan, atau katakanlah mungkin 0,2% yang kita lihat selisih dari bulan sebelumnya. Artinya, bayangkan kalau misalkan terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, maka inflasi bisa saja mulai penurunan karena harga minyak jelas akan turun lebih drastis di bawah 60 dolar per barel. Cukup menarik ya. Dan itu berarti nanti akan berujung kepada potensi penurunan suku bunga dari Federal Reserve berikutnya. Mungkin tidak minggu depan, tapi adalah akan tergambarkan dalam dot plot apakah mereka akan memiliki peluang untuk 2 kali atau bahkan lebih dari 2 kali penurunan suku bunga. Nah, jadi saya ingatkan kembali teman-teman, sampai minggu depan 4 hal ini yang akan menjadi pemicu terkait dengan juga potensi pergerakan market. Jadi kebijakan tarif, kemudian ada inflasi yang juga kita kategorikan atau pergeseran antara inflasi ke resesi, dan akhirnya kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Tentunya mereka tidak ingin ada kondisi ekonomi yang melambat ataupun bahkan terjun ke jurang resesi. So, minggu depan kemungkinan yang kita hadapi adalah potensi dot plot itu sendiri, bukan suku bunganya. Nah, kaitannya dengan data ekonomi untuk hari ini, saya rasa dalam 20 menit ke depan berarti kita akan hanya melihat GDP dari Inggris, kemudian juga industrial production dan manufacturing production. Kalau angkanya melemah, tentunya pound sterling akan relatif ikut turun. Tapi kalau misalkan angkanya katakan stabil atau bahkan lebih bagus, maka kita akan lihat rebound ataupun kenaikan lagi untuk pound sterling. Nah, sebenarnya untuk malam hari, saya cuma lihat di sini ada Michigan Consumer Expectation ataupun Michigan Inflation Expectation. Betapa pentingnya inflasi ini, ekspektasi inflasi ini menggambarkan kira-kira dalam 1 tahun atau 5 tahun ke depan, apakah inflasi Amerika itu akan tetap tinggi atau akan ada penurunan. Kalau memang lihat proyeksinya mengalami penurunan, tentunya ini akan menjadi kabar bagus untuk market dan sentimen positif juga untuk risk asset, termasuk untuk pasar saham. Oke, kemudian yang kita akan tunggu-tunggu adalah kaitannya dengan data ekonomi minggu depan, yang kelihatannya kita akan fokusnya utamanya adalah hanya tertuju kepada 2 bank sentral.
dan itu berarti BOJ dan juga Federal Reserve, di mana BOJ sehari sebelum dari Federal Reserve kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan. Loh, bukannya dia akan menaikkan? Belum waktunya. Justru kita akan dengarkan dari petunjuk apa yang disampaikan oleh BOJ besok atau minggu depan untuk kaitannya kemungkinan kapan dia akan menaikkan suku bunga. Saya rasa ini akan kaitannya juga dengan kesepakatan upah yang sedang dinegosiasikan dan diharapkan akan muncul atau rilis di akhir bulan Maret ini. Nah, sementara FOMC juga diperkirakan akan menahan suku bunga. So, kira-kira USD Japanese Yen mau kemana ya? Itu akan kita coba bahas salah satunya di live streaming nanti sore.